Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini berjudul kiat menjaga kemuliaan bagi seorang muslimah. Sungguhnya Islam datang dengan membawa kemuliaan dan keutamaan bagi para perempuan. Yang tadinya perempuan di zaman jahiliyah berada pada derajat yang dihinakan dan berada pada martabat yang murah dan tidak berharga. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, karunia dan rahmatnya mengangkat mereka ke dalam atau ke atas derajat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dalam Al-Quran tentang perbuatan orang-orang jahiliyah. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Apabila salah seorang dari mereka, orang-orang jahiliyah, diberikan kabar gembira bahwa anak mereka yang lahir adalah perempuan, maka wajahnya menjadi hitam dan ia menjadi sangat marah. Dan ia pun bersembunyi dari kaumnya karena jeleknya kabar yang diberikan padanya. Kemudian dia berpikir, apakah dia tetap menahan anaknya ini, dia pelihara dengan menanggung kehinaan, atau anaknya dia tanam di bawah tanah. Itu pilihan mereka. Apabila diberi kabar gembira atau diberikan berita bahwa anak yang lahir adalah anak perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi perbuatan ini, ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah betapa jelek apa yang mereka hukumkan.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kehinaan ini, dan di dalam firman-Nya Allah menyatakan wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh, maka seluruh hal tersebut harus bertanggungjawabkan. Dan ini menunjukkan haramnya perkara tersebut, sehingga tidak seorang pun yang kemudian berani melakukannya. Dan Islam telah mengangkat kemuliaan perempuan, apakah dia sebagai ibu atau sebagai istri, atau dia sebagai anak, atau dia sebagai keumuman kaum muslimin. Kalau dia sebagai ibu, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan tidak dibedakan. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat baik. Lihat di sini bagaimana berbakti kepada kedua orang tua dijadikan sebagai perintah setelah kesyirikan, setelah larangan dari perbuatan kesyirikan. Maka ini menunjukkan betapa besar derajat berbakti kepada kedua orang tua. Dan salah satu dari orang tua kita adalah ibu, seorang perempuan. Karena itu di dalam hadis diangkat derajatnya lebih dari ayah dalam hal berbakti kepadanya. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki. Katanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapakah manusia yang paling berhak saya berikan persahabatan, perbuatan yang paling baik dariku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, kata beliau, ibumu. Kemudian orang ini tanya lagi, summa man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian orang ini tanya lagi, summa man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian orang ini bertanya lagi, summa man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abuka, ayahmu. Lihat, ibu disebutkan 3 kali, setelah itu baru ayah. Maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berbakti kepada orang tua lebih didahulukan daripada jihad at-tatawwu, jihad yang hanya mempunyai hukum sunnah. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Katanya, iya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatihima fajahid. Maka pada keduanya lah engkau berjihad. Pada keduanya lah engkau berjihad. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tua, dan derajat ibu sebagai seorang perempuan lebih diangkat dan lebih tinggi derajatnya dalam hal berbakti kepada mereka, ya, bagi seorang anak. Dan kalau perempuan tersebut sebagai seorang anak, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat mereka pada berbagai macam keadaan. Di antaranya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan al-ihsan. Dan juga dalam firman-Nya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan di dalam hadis Nu'man bin Bashir, yang ketika Nu'man memberikan pemberian kepada, atau ketika ayahnya Al-Bashir hanya memberikan pemberian kepada Nu'man saja, yang lainnya tidak diberi,
maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ia untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Beliau katakan, i'dilu baina abnaikum. Ya, berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Maka berbuat adil adalah perkara yang wajib dan lazim, dan ini mencakup seluruh anaknya, apakah anak laki-laki maupun anak perempuan. Bahkan di dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banat aw thalathu akhwat fa ahsana sahbatahunna wa sabara alaihinna wattaqallaha fihinna dakhala al-jannah." Siapa yang mempunyai 3 anak perempuan atau mempunyai 3 saudara perempuan, ya. Dalam satu riwayat punya 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan. Kemudian dia memperbaiki di dalam bergaul dengan mereka, menjaga mereka, mengurus mereka, dan bersabar terhadap mereka, dan bertakwa kepada Allah pada mereka, maka Rasulullah janjikan dia akan masuk surga. Ya, dia akan masuk surga. Dan kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan memuliakan derajat mereka. Dan kalau perempuan tersebut sebagai seorang istri, maka istri telah dijadikan sebagai nikmat bagi mereka. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja." Dan kami telah mengutus para rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri. Lihat, dijadikan untuk para rasul bagi mereka para istri yang mendampingi mereka. Dan juga itu adalah permintaan hamba-hamba yang saleh, ya, untuk mendapatkan istri-istri yang salihah. Di dalam surah Al-Furqan ketika mengisahkan tentang ibadatul Rahman, tentang ibadur Rahman, para hamba Allah, Allah berfirman, ya, hamba-hambanya itu mengucapkan doa, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Ya, mereka yang berkata, "Wahai Rabb kami, berikanlah kami dari para istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, penyegar mata." Maka mereka mempunyai kedudukan di dalam Islam. Ya, karena itulah pada saat menikah diwajibkan mahar untuk perempuan, diwajibkan mahar bagi mereka. Wa atun nisa sadaqatihinna nihla, dan berikanlah perempuan itu mahar-mahar mereka sebagai kewajiban, ya, atas kalian. Ya, dan diharuskan memberikan nafkah kepada mereka dengan kebaikan. Ya. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Ya, dan terhadap orang yang dilahirkan untuknya wajib memberi rezeki kepadanya dan memberikan pakaian kepadanya dengan ma'ruf, dan hendaknya diberikan tempat tinggal dan pakaian kepada istri. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Berikanlah tempat tinggal kepada mereka dari mana engkau tinggal, pada hal-hal yang sesuai dengan kemampuanmu. Dan banyak lagi keutamaan yang dimuliakan dengannya para perempuan, khusus untuk mereka. Iya. Dan juga kalau dia bukan sebagai seorang ibu, dan juga bukan sebagai seorang anak, dan bukan sebagai seorang istri, maka Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka sebagai keumuman kaum muslimin. Ya, para perempuan dijadikan sebagai syarikat dengan laki-laki, dan diingatkan kepada manusia bahwa awal kali penciptaan kalian adalah dari laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya. Diangkat derajat mereka, diingatkan bahwa perempuan juga adalah asal penciptaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perempuan, ya, sebagai syarikat bagi laki-laki dalam beramal. Ya, kalau mereka beramal saleh seperti laki-laki, mereka akan dapatkan seperti pahalanya. Jadi dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang beramal saleh bagi laki-laki dan perempuan, ya, dan dia adalah seorang mukmin, maka kami akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan kepada mereka pahala mereka dengan sebaik-baik pahala dari upah apa-apa yang mereka lakukan. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan atas para perempuan, ya, dan bagi para perempuan kebaikan dan pahala seperti kewajiban mereka. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim berkata, "Istausu bin nisa'i khaira." Berwasiatlah kebaikan kepada para perempuan. Dan tadinya perempuan di zaman jahiliyah, para perempuan itu diwarisi secara terpaksa. Kalau ada seorang perempuan meninggal suaminya, maka yang paling berhak menurut orang-orang jahiliyah terhadap perempuan ini adalah anak keponakannya atau saudaranya. Ya. Maka dia berhak untuk menikahinya atau berhak untuk mengawinkan perempuan tersebut. Kalau perempuan tersebut mau nikah, tapi keponakannya tidak mau, maka tidak boleh nikah. Ya. Dan keponakannya berhak untuk mengambil harta warisannya, upah dari warisannya, diwarisi secara terpaksa. Maka Islam datang kemudian mengharamkan hal tersebut. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha." Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan secara terpaksa. Ya. Dan tadinya perempuan di zaman jahiliyah itu tidak mendapatkan warisan. Kalau ada orang tua meninggal dan dia mempunyai anak laki-laki dan perempuan, yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada warisan bagi mereka. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa." Bagi laki-laki bagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat. Dan bagi perempuan juga ada bagian bagi mereka dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat, apakah itu sedikit maupun banyak. Nasiban mafruḍa, pembagian yang harus. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keadilannya dan penuh hikmahnya menetapkan adanya warisan bagi mereka. Maka nampak dari sini kita lihat bagaimana Islam ingin mengangkat derajat para perempuan dan meninggikan derajat mereka dan diletakkan di atas derajat kesucian, kehormatan penuh dengan keutamaan dan fadilah. Tetapi wal-iyadzu billah di zaman ini kita lihat perkara-perkara yang dibawa oleh Al-Islam telah dirubah oleh kebanyakan manusia. Dan para perempuan diberikan seruan-seruan kepada mereka menuju kepada jurang kehinaan dan menuju kepada lembah kenistaan, menjatuhkan derajat mereka dan menjatuhkan harga diri mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang muslimah hendaknya pandai mengetahui akan kiat-kiat yang harus ia punyai di dalam menjaga kemuliaannya, dalam menjaga kehormatannya sebagai seorang muslimah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dengan hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dari fitnah, malapetaka dan bencana dengan memberikan kiat-kiat kemuliaan kepada kaum muslimah. Sebab apabila fitnah terjadi pada para perempuan, maka fitnah tersebut akan melanda kaum muslimin secara umum. Dan ini sebagai ujian kepada kaum muslimin. Karena itu ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu diketahui, bahwa perempuan adalah ujian dan fitnah. Karena itulah para perempuan harus mengetahui
bagaimana derajatnya di atas kemuliaan dan bagaimana cara menjaga kemuliaan dirinya. Adapun perempuan sebagai atau diterangkan dalam nusus Al-Quran was Sunnah bahwa mereka adalah fitnah dan bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi ini apabila tidak menjaga kehormatan dirinya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu pada para wanita, anak-anak dan harta benda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah saya meninggalkan setelahku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah perempuan. Dan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dunya halwatun hadirah wa inna Allah mustakhlafakum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata beliau, sungguhnya dunia itu manis lagi subur dan sungguhnya Allah menempatkan kalian padanya lalu melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini, maka takutlah kalian atau jauhilah oleh kalian fitnah dunia dan jauhilah fitnah perempuan, sebab awal fitnah pada Bani Israel itu adalah pada perempuan. Dan juga di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata taqbilu fi surati syaitan wa tadbiru fi surati syaitan. فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه." Sungguhnya perempuan datang dengan bentuk syaitan dan pergi dengan bentuk syaitan. Maka apabila salah seorang dari kalian melihat perempuan, maka hendaknya dia mendatangi keluarganya, karena itu akan menghilangkan apa yang ada di dalam dirinya. Ya. Maka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal ini. Dan perempuan apabila tidak istiqamah di atas kiat-kiat untuk menjaga kemuliaan mereka akan menyebabkan fitnah di belakang hal tersebut dan menyebabkan kerusakan, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ra'aitun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Saya melihat neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah para perempuan. Kebanyakan penghuninya adalah para perempuan. Dan tatkala mereka tidak menjaga kiat kemuliaannya dan melemparkan diri-diri mereka ke dalam jurang kenistaan dan kehinaan dan menyebabkan fitnah kepada kaum muslimin, juga telah diancam secara umum di dalam firman-Nya, "Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat min ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan bagi orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Karena itulah dalam muhadarah kali ini kita akan menyebutkan beberapa poin atau beberapa kiat bagi seorang muslimah yang patut dia jaga untuk menjaga kemuliaan dirinya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kaum muslimin kemuliaan dan kehormatan. Tetapi tabiat manusia dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ingin melemparkan mereka ke dalam jurang kenistaan dan kehinaan. Allah firman dalam Al-Quran, "Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahwat an tamilu mailan 'azima." Sungguhnya Allah menginginkan untuk memberikan ampun kepada kalian, tetapi orang-orang yang mengikuti syahwatnya menginginkan kalian itu condong berpaling dengan suatu keberpalingan yang sangat jauh.
Maka di sini ada beberapa poin kemuliaan bagi para perempuan. Saya kumpulkan dari beberapa buku, dan rujukan yang paling banyak saya menukil darinya adalah kitab yang berjudul Hirasatul Fadilah, menjaga keutamaan, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakr bin Abdullah Abu Zaid, salah seorang anggota dari Hayat Kibarul Ulama di Saudi Arabia. Dan kitab ini, kata beliau, adalah kitab kesimpulan yang beliau simpulkan dan beliau sarikan dari sekitar 200 buku risalah ataupun tulisan mengenai tentang perempuan, ya. Dan belum masuk di dalamnya buku-buku tafsir, hadis, fikih yang juga beliau rujuk. Tapi risalah-risalah khusus yang berkaitan khusus dengan perempuan ada sekitar 200 risalah yang beliau kumpulkan dalam poin kitab ini, dan subhanallah terdapat berbagai kandungan faedah dalamnya. Di antara kiat menjaga kemuliaan, yang pertama adalah kewajiban beriman atau mengimani tentang adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini kiat yang pertama. Seorang perempuan harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apakah perbedaannya dari jasad, atau perbedaan maknawi, atau perbedaan dari hukum syar'i, semuanya itu masuk terkandung di dalamnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Wa annahu khalaqaz zawjaini adz-dzakara wal unsa." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua atau sepasang suami istri, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dan telah menetapkan bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Apakah itu pada sifat penciptaannya, ya, bentuk dan keadaannya, ada perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan mereka. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Walaysa dzakaru kal unsa." Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Maha Suci Allah yang di tangannya lah penciptaan dan perkara, dan di tangan Allah Subhanahu wa taala hikmah yang tinggi. Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, hanya untuk Allah penciptaan dan ketetapan perkara, maha berkah Allah Rabbul Alamin. Maka dari kehendak Allah Subhanahu wa taala al-qadariyah al-kauniyah dalam makhluknya, dijadikan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan telah dijadikan laki-laki itu dikhususkan sebagai qawwamun, sebagai orang yang bertanggung jawab, yang menjaga, pemimpin, ya, terhadap para perempuan dalam menjaga rumahnya, ya, menjaga keutamaan mereka dan menahan jangan sampai mereka jatuh di dalam lembah kehinaan, ya, dan menahan mereka dari perkara-perkara yang bisa merusak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ya. Dalam surah Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Para laki-laki qawwamun, mereka yang tegak, qawwamun, ya, tinggi di atas perempuan sesuai dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan pada mereka atas sebagian yang lain, dan pada apa-apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka.
Dan juga di dalam nusus Al-Quran telah disebutkan bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi daripada derajat perempuan. Karena itu di dalam surah At-Tahrim ketika disebutkan tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, itu disebut dengan kalimat tahta, di bawah. Ya, dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdain min 'ibadina salihin." Dan Allah telah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu seperti istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya, keduanya di bawah dua hamba dari hamba-hamba kami yang saleh. Lihat di sini ya. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa keduanya di bawah kedua orang hambanya. Ya. Di bawah Nabi Nuh dan di bawah Nabi Saleh. Maka ini menunjukkan, ya, dan pemberitahuan bahwasanya para perempuan tidak mempunyai kekuasaan atas suaminya. Berarti kekuasaan itu bagi suami atas perempuan. Ya. Dan perempuan tidak menyamai laki-laki dan tidak akan pernah bisa melebihi kedudukan mereka. Dan ini banyak ditunjukkan dalam nusus Al-Quran. Ya, seperti kenabian dan sebagai seorang rasul itu hanya ada pada laki-laki, pada perempuan tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad, ya, para nabi, ya, para rasul, kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka min ahli al-qura, dari penduduk-penduduk negeri. Kata para mufassirin ketika menafsirkan ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi dan nabinya itu perempuan, atau nabinya itu seorang raja, atau seorang jin, atau orang badui, tapi diutus, ya, sebagai seorang lelaki. Dan juga dalam wilayah yang umum, kepemimpinan umum, ya, seperti menjadi pimpinan negara, itu diharuskan laki-laki. Ya. Bahkan kalau perempuan yang menjadi pemimpin, itu adalah alamat kebinasaan. Sebab Nabi berkata dalam hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah." Tidak akan selamat satu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan. Dan juga di dalam Al-Qadha, sama di dalam menjadi hakim, menjadi qadhi, tidak boleh seorang perempuan dalam syariat Islam. Ya. Dan dalam pengaturan idarah, ya. Kemudian dalam masalah wali nikah, tidak ada wali nikah itu perempuan, wali itu laki-laki. Ya. Yang menjadi wali dalam nikah adalah laki-laki. Dan demikian laki-laki dikhususkan dengan berbagai macam ibadah, dan perempuan tidak dikhususkan dengannya. Seperti diwajibkan jihad untuk laki-laki saja kewajibannya, adapun perempuan tidak wajib. Ya, kewajiban salat Jumat bagi laki-laki saja, perempuan tidak wajib. Kemudian kewajiban salat berjamaah bagi laki-laki saja, perempuan tidak wajib. Kemudian dalam adzan dan qamat, ya, menurut pendapat sebagian para ulama, itu kewajiban bagi laki-laki pada adzan untuk yang diumumkan untuk di suatu negeri. Ya. Itu laki-laki dan perempuan. Walaupun perempuan wajib atasnya adzan dan qamat, tetapi begitu adzan untuk ke seluruh negeri, kumandangkan ke seluruh negeri, itu laki-laki, bukan perempuan yang adzan. Ya. Bukan perempuan yang adzan. Kemudian laki-laki di dalam warisan, walaupun perempuan mendapatkan hak waris, tapi laki-laki mempunyai 2 kali lipat, ya, dari warisan perempuan. Dan banyak lagi hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dan mengangkat derajat laki di atasnya. Karena itu Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 228, "Walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim." Dan bagi laki-laki di atas perempuan ada 1 derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha mulia, lagi Maha mempunyai hikmah. Maka ini 2 perkara. Allah Maha Aziz, kita harus menerima ketentuan dari Allah ini, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditakbir wallahu azizun, dan Allah Maha Aziz,
Maha agung, maha mulia. Harus kita terima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakim, dan Allah maha mempunyai hikmah. Semua itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah maha mempunyai hikmah. Dan semua itu kita yakini adalah rahmat bagi laki-laki dan perempuan. Adanya perbedaan bagi laki-laki dan perempuan ini adalah rahmat bagi mereka. Adalah rahmat bagi mereka. Ya. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang mengkhususkan beberapa jenis ibadah dan dikhususkan bagi perempuan. Ya, dikhususkan bagi perempuan. Dan semuanya ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah dari sini kita bisa menyimpulkan beberapa hukum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan setiap dari laki-laki dan perempuan hukum-hukum beberapa perkara. Ya. Maka kewajiban kita yang pertama beriman dan berpasrah tentang adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, apakah itu dari sisi jasad atau dari sisi ma'nawiyah atau dari sisi syar'i. Ya. Dan perbedaan-perbedaan ini itu adalah hakikat keadilan, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini akan teratur dengan baik kehidupan kemasyarakatan yang indah sesuai dengan kebaikan bagi para makhluk. Kemudian yang kedua, ya, setelah mengetahui hukum-hukum ini tadi, tidak boleh bagi seorang muslim dan tidak boleh pula bagi seorang muslimah untuk berangan-angan, ya, berangan-angan menginginkan perbedaan-perbedaan itu tadi. Ya, dia menginginkan aja perbedaan. Misalnya perempuan suatu hari berharap, kapan saya bisa tinggi, ya, bisa lebih dari laki-laki. Ya, atau laki-laki berharap, kapan saya bisa haid. Ya. Ini semua adalah perkara yang tidak boleh. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Ya, dan janganlah kalian berangan-angan ingin mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah utamakan sebagian dari kalian di atas sebagian yang lain. Tidak boleh berangan-angan. Ya, tidak boleh berangan-angan. Ya, lihat di sini dilarang berangan-angan. Ya. Kemudian yang ketiga, perkara ketiga yang kita bisa petik dari sini, ya, bahwasanya di dalam ayat yang tadi yang disebut larangan dengan nas Al-Quran untuk berangan-angan, hanya sekedar berangan-angan saja. Ya. Maka tidak tahu bagaimana keadaan orang yang mengingkari adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang banyak timbul di zaman ini. Ya. Orang-orang yang menyeru kepada emansipasi perempuan, ya, persamaan, bersyirikatnya perempuan dalam beramal dengan laki-laki, ya, dan mengingkari adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini semuanya adalah bentuk kesesatan dan na'udzubillahi minadh dhalala ba'dal huda. Dan kita memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Maka ini poin yang pertama atau kiat yang pertama yang harus dijaga oleh seorang muslimah. Dia harus beriman tentang adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau muslimah tidak mempunyai keimanan tentang ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan dirinya. Ya. Dan terus-menerus ingin mencapai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menggetarkan mereka di situ, dan akhirnya mereka pun jatuh dalam jurang kehinaan. Ya. Ingin bersaing dengan laki-laki di segala bidang, ya. Dan akhirnya banyak dari mereka jatuh di dalam jurang kehinaan sebagaimana yang kita saksikan, wallahul musta'an. Kemudian kiat yang kedua di dalam menjaga kemuliaan, yaitu seorang perempuan harus mempunyai hijab bermakna umum. Sebab hijab itu ada dua macam. Ada hijab bermakna umum dan ada hijab bermakna khusus. Kiat yang kedua, hijab bermakna umum. Kiat yang ketiga,
muslimah harus mempunyai hijab bermakna khusus. Adapun kiat yang kedua, seorang muslimah harus mempunyai hijab bermakna umum. Hijab bermakna umum adalah menahan dan menutup. Ya. Menahan dan menutup. Dan hijab bermakna umum ini bukan wajib untuk perempuan saja, tetapi juga wajib untuk laki-laki. Ya, wajib untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan wajib menutup auratnya dari, atau laki-laki wajib menutup auratnya dari lutut sampai ke pusar. Ya. Dan demikian pula perempuan telah diwajibkan menutup aurat mereka. Antara perempuan dengan perempuan yang lain, dan antara perempuan dengan laki-laki ada batasan-batasan aurat pada mereka. Ya. Dan telah diberikan hijab-hijab secara umum, yaitu seorang perempuan mempunyai rasa malu dan mempunyai kesucian dalam jiwa, ya, dan pandai menjaga kehormatan dirinya dan menjaga dirinya dari perbuatan keji, perbuatan rendah, dan perbuatan yang bisa menurunkan martabatnya. Iya. Dan ini sangat disayangkan sekali. Kadang ada orang-orang yang tidak menjaga hijab secara umum ini. Dan mereka sangka bahwa hijab itu hanya sekedar memakai pakaian muslimah. Memakai pakaian muslimah adalah perkara yang terpuji dan sangat bagus. Ya, dia telah memakai cadar, telah memakai pakaian sebagai layaknya seorang muslimah sesuai dengan tuntunan syariah yang benar. Ya, telah memakai jilbab, memakai pakaian yang diwajibkan oleh Allah dalam hijab yang khusus, tapi seakan-akan hijab hanya itu. Padahal hijab perempuan itu harusnya lebih umum, dan dia harus tahu hijabnya secara umum. Dia harus pandai, mempunyai rasa malu. Ya. Apakah itu dalam menatap laki-laki yang bukan mahramnya, atau berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, atau menjaga langkahnya ketika dia berjalan, menjaga gerak-geriknya, dan jangan sampai menimbulkan fitnah, menjaga suaranya, dan seterusnya. Ya, dari hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang muslimah yang mencerminkan dia mempunyai hijab secara umum. Dia mempunyai penjagaan dan penahanan terhadap segala sesuatu yang bisa menyebabkan datangnya fitnah karena mereka. Maka ini hijab secara umum yang banyak tidak dipahami oleh orang. Ya. Ada yang menganggap dirinya kalau sudah memakai hijab, ya, dia bebas, ya, berjalan sana sini, dia bebas bergaul sana sini, dan sudah bebas pergi sana sini. Ya. Ini tidak mempunyai hijab secara umum. Tidak mempunyai hijab secara umum, dan ini juga adalah perkara yang salah. Ya. Maka hijab secara umum itu harus dipunyai oleh seorang muslimah. Kemudian kiat yang ketiga, seorang muslimah harus mempunyai hijab khusus. Ya. Harus mempunyai hijab secara khusus. Dan hijab ini telah diwajibkan bagi para muslimah. Ya. Dan untuk poin atau untuk kiat yang ketiga ini, ya, ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan. Ada beberapa masalah yang perlu dijelaskan dalam kiat yang ketiga. Yang pertama tentang definisi hijab. Apa definisi hijab bagi seorang perempuan? Kemudian yang kedua, ya, hijab itu dengan apa? Atau bagaimana cara berhijab? Bagaimana cara berhijab? Ini masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, dalil-dalil tentang wajibnya hijab bagi laki-laki dan perempuan. Apa bagi laki-laki? Bagi perempuan. Ya, dalil-dalil tentang wajibnya hijab bagi perempuan. Kemudian masalah yang keempat yang kita akan terangkan tentang keutamaan berhijab. Tentang keutamaan berhijab. Ini 4 poin permasalahan dalam kiat yang ketiga, yaitu hendaknya seorang perempuan muslimah mempunyai hijab yang khusus. Mempunyai hijab khusus. Adapun masalah pertama, apa definisi hijab? Ya, definisi hijab dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid adalah satrul mar'ah jami'a badaniha wa zinatiha bima yamna'ul ajanib anha